Oh. Sekarang jam 5:15. Kondisi jalur pendakian menuju Taman Hidup dari Puncak Argopuro. Wadaw, ngeri, licin, hujan. Kayak ada aktivitas rame, logistik kayak orang entah bongkar tenda, entah bongkar muat. Kayak ada yang minta rokok, ada yang malu, terus ada yang kayak semacam ngelas. Dan itu berlangsung lama bang, kurang lebih setengah jam. Pak, mau tanya, semalam yang buang air di belakang siapa ya? Nggak sopan banget, saya bilang nggak sopan banget nih di belakang. Jam berapa kamu dengar? Wah kurang tahu pak, saya ingat saya pas ngelihat handphone tuh jam 2-an lewat, jam 2:15, entah setengah 3 gitu. Nggak lama dari alarm bangun, oh alarm bangun tuh punya kamu semalam. Iya pak, matiin aja ya kata dia. Nggak usah pakai ini, kita santai aja, bangun siang nggak apa-apa gitu kan. Kenapa emang semalam? Nyium bau nyengat pak. Nah si porter ini langsung nanya bang, bau kotoran, bau mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada Bang Nopal. Waduh, gimana halo, bang. Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Sehat, Wih, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Salam. Nah, Bang, kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih? Gue sibuk di content creator, videografi, dan drone pilot. Wih, jadi misalkan nih Bang, teman-teman semua ada ada kebutuhan gitu kan. Entah itu corporate ya, entah itu apapun itu. Kan biasanya kalau drone pilot kan nggak sembarangan ya maksudnya. Iya. Kalau semua orang bisa untuk nerbangin drone, Ya, tapi kan ada seni-seni tertentu. Betul, tuh pasti dong ya kan. Setuju. Tuh bisa Bang hubungin Bang Nopal? Bisa banget. Bisa banget. Langsung hubungin IG atau gimana tuh? Ke Instagram bisa. Nama IG-nya apa Bang? Di Naufal.Hamidi. Nah itu jadi teman-teman semua misalkan ada kebutuhan video ya. Yang butuh device drone-nya juga khususnya pilotnya juga kan, bisa langsung tuh hubungin Bang Nopal. Oke Bang, tadi ngomongin content creator ke Bang ya, pasti kan berhubungan dengan ya membuat suatu video lah, atau bisa dibilang membuat suatu karya lah, jadi karya lah. Apalagi kalau drone tuh deh, gue sungkem dah. Oke mungkin kapan-kapan naik gunung sama Bang Nopal untuk ini Bang, naikin Bang ambil footage, bisa juga kan? Siap. Oke Bang. Pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Bang? Pas naik gunung Argopuro. Oh Argopuro? Ya. Argopuro tuh kan katanya nih Bang, bukan katanya emang relate-nya nih. Katanya. Trek terpanjang nih. Betul, di kalau Pulau yang Jawa. Kita riset-riset sih kayak gitu ya. Di Pulau Jawa kalau nggak salah berapa puluh kilometer, 50 atau berapa? 60-an gitu. kalau nggak salah. 60-an ya gitu kan. Itu membutuhkan waktu nggak cuma sehari dan 2 hari gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau normal itu 5 hari lah, oke gitu ya Bang. Itu pas naik Argopuro Bang, berapa orang itu Bang? Itu gue berempat sama satu cewek, 2 porter. Total jadi 5 orang tim, 2 orang porter, 7 orang. 7 orang? Ya. Itu tahun berapa itu Bang? Itu belum lama kemarin, Oktober 2022. Berarti nggak lama setelah Argopuro dibuka? Betul. Ya kan? Ya. Ini kan udah apa ya? Tutup sekian lamanya nih Argopuro gitu kan. Ada apa nih gitu kan? Oh ternyata mungkin ini Bang ya pengembalian ekosistem ya kan? Itu merak, habitat dan sebagainya. Biar terjamah manusia. Betul gitu kan. Oke Bang. Kalau boleh tahu Bang, naik mana turun mana nih? Gue waktu itu Baderan Lintas Bermi.
lintas Permi, karena nggak mungkin juga kalau baderan. Wah iya, baliknya terlalu jauh. Iya kan, nggak mungkin juga gitu kan. Bang, inti cerita tuh ngalamin kejadian apa sih Bang di Argopuro itu? Kejadian di Argopuro tuh menurut gue di luar nalar gue, karena yang banyak hal yang belum pernah gue rasain di Argopuro nih kebetulan terjadi Bang sama gue. Dan beberapa tim ada yang merasakan juga gitu, dari mulai kayak gue mendengar aktivitas di luar nalar malam-malam, terus gue ngelihat sosok yang katanya genderuwo gitu ya. Tapi gue nggak tahu sampai hari ini pun gue mikir itu bener nggak yang gue lihat, seperti kayak diganggu makhluk halus ketika perjalanan di trek, terus diganggu di camp, ada banyak kejadian-kejadian luar nalar, mendengar, melihat, merasakan gitu ya. Pokoknya hal baru Bang ya. Hal baru yang nggak dirasakan di kota khususnya. Oh itu dia. Nah mungkin teman-teman simak aja, mungkin teman-teman yang udah dengar cerita gue di Argopuro, apakah ada kesamaan atau enggak, karena kan setiap orang mempunyai pengalamannya beda-beda Bang ya. Ya betul. Di setiap gunung dan pengalaman itu merupakan guru yang paling terbaik untuk kita. Setuju. Ya? Setuju. Oke. Mungkin tahan dulu kali Bang cerita nih Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Waktu itu gue sama tim nih Bang berencana untuk melakukan perjalanan yang kebetulan dapat sponsornya dari brand outdoor ya kan. Dan membutuhkan beberapa orang untuk videographer, fotografer, dan pilot drone khususnya. Tentu kebutuhan konten-konten mereka. Nah, gue masuklah dalam tim itu ya kan. Singkat cerita, prepare beberapa hari, beberapa minggu udah. Kemudian gue jalan dan sampailah nih gue di Probolinggo. Nah sampai Probolinggo tuh gue nggak langsung dari stasiun ke Baderan gitu kan, singgah ke salah satu kawan dari tim gue untuk sosialisasi, silaturahmi dan minta arahan lah nih. Argopuro kan udah lama tutup, gue harus gimana nih kan ya, biar ngejaga sikap takut ada yang salah. Akhirnya udah diarahin, dikasih yang terbaik lah insya Allah kan, kayak porternya gitu. Nah singkat cerita, mulailah gue sampai Argopuro nih. Nah kebetulan Bang, itu ada satu orang nih yang nyusul Bang. Jadi gue berangkat dari Jakarta tuh berempat. Ada satu orang yang memang kebetulan dia mau mendaki ke Argopuro dan tahu gue sama tim mau ke Argopuro. Akhirnya dia nyusul, ya udah kita ketemuan di base camp. Singkat cerita, udah ketemu lah gue. Akhirnya mulai pendakian itu sekitar jam 8:30 atau pagi lah ya. Pagi lah. Karena kebutuhan gue ngonten harus sampai cepet. Betul. Jalan pintas dong. Ojek. Oke, terbaik. Itu dia, betul sekali. Ojek Baderan terbaik. Betul. Singkat cerita, gue udah melakukan perjalanan pendakian nih Bang, trekking pendakian yang lupa juga udah jam berapa, pokoknya masih siang. Sampailah gue di mata air 2 nih. Kebetulan di situ kan ada air, kita bisa santai-santai. Lumayan lama tuh Bang. Kayak ada setengah jam lah karena emang belum ngopi kan dari pagi kan. Selesai kita jalan, nggak lama dari situ hujan turun Bang. Dan hujannya menurut gua wajar nggak wajar ya, karena secara tiba-tiba tadinya panas, tiba-tiba mendung, bener-bener gelap, segelap-gelapnya, hujan segede-gedenya. Sampai jeda dari gue berhenti sampai pakai mantel itu nggak keburu Bang. Nggak keburu. Berarti cepet banget dong. Banget. Bahkan panas ya. Panas. Itu posisi badan gue basah, masih berkeringat. Jalan tuh kan sebelum Sabana Kecil ya, itu jalannya agak lumayan, wah curam-curam Bang. Yeah. Kepleset apa segala macam lah, pakaian basah, sepatu basah, udah mulai nggak nyaman. Singkat cerita, gue sampai di Sabana Kecil Bang ya kan. Nah di situ mulai ngerasa ada yang nggak enak tuh Bang, padahal masih sore kan. Dari Sabana Kecil istirahat tuh kalau nggak salah, seingat gue porternya jalan duluan karena kebutuhan diriin tenda di Cikasur nih Bang ya kan. Iya. Biar ketika gue sampai tenda udah berdiri, makanan udah ready. Iya. Kan? Akhirnya gue jalan lah sama tim nih.
Nah gue paling belakang bang, itu udah kayak hawa gue tuh rame banget di belakang. Cuma gue pikir ya udah gue halusinasi nih karena hujan, mendung, petir segala macam, dan gue paling belakang. Singkat cerita berhenti di Sabana besar. Tuh bang ya Sabana besar. Dan itu udah sore banget bang, udah mau maghrib bang, jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat gitu, karena terhambat hujan bang ya. Terhambat hujan, akhirnya ya udah kita istirahat dulu nih, tenangin badan, ngangetin badan, capek kan. Jalan lah, kemudian jalan lagi ke udah mulai gelap dan masih gerimis. Masuklah malam tuh di sabana-sabana kecil yang setelah sabana besar banyak bang ya. Banyak. Gue nggak ngitungin tuh ada berapa. Banyak pokoknya banyak. Gue lupa ada berapa. Temen gue si cewek nih udah mulai agak gimana gitu bang, kayak ada yang nggak wajar lah. Wajar. Jadi dia kan posisinya depan gue nih, setiap gue minta maju, ayo maju. Ya udah sabar sih, kayak dia tuh menolak pertolongan gue bang ya kan. Namanya kita kan sebagai tim cowok, ada satu cewek ya kan, hujan basah, keril berat, bantu dong. Ketika pasti dia ngapa kayak nggak kuat, ayo udah sih kalau mau jalan aja duluan, nggak usah bantu gue sampai gitu. Nah akhirnya gue di situ belum mikir aneh-aneh bang, oh ya udah mungkin capek, ya udah break semua kan. Akhirnya tim leader gue nyaranin break. Lanjut lagi, itu sekitar udah lewat 5 sabana yang kecil-kecil tuh bang, masuk hutan ke-5. Dia nih gue suruh, ayo jalan dong, ini pelan-pelan aja, yang penting kita jalan. Ngomel bang, sambil nangis bang, saya kalau mau jalan aja dulu katanya, nggak usah maksa-maksa. Wah gue panik dong, temen gue ketemu, maksudnya temen gue denger nih, panik dong. Nih orang biasa naik gunung kok kayak gini. Ya udah break semua. Akhirnya kita runding tuh maghrib. Itu posisi hujan bang, gede bang. Sekitar 6:30 atau ya jam 6:30 lah ya maghrib. Itu hujan gede. Akhirnya gimana caranya nih? Kita tetap jalan, nggak apa-apa lama, yang penting jalan gitu. Akhirnya ya udah bang, ini anak kerilnya kita taruh aja nih pinggir jalan. Minta tolong porter gitu kan. Jangan, udah nggak apa-apa kata dia, bawa aja. Ya kita orang kan ngelihat posisi udah kayak gini, udah turunin, taruh sini. Tutup sebisanya bang, kayak pakai apalah gitu kan, daun-daunan. Yang penting udah foto, kasih info porter sini. Singkat cerita, udahlah jalan tuh, udah langsung membaik tuh bang, kayak moodnya 180 derajat langsung duk. Beda lagi Kayak ya udah santai gitu, jalan sambil ngerokok, minum gitu. Sekitar jam 7:30 ya, sekitar 1 jaman lah bang ya, kurang lebih dari hutan-hutan itu sampai si kasur. Sampailah kita di sana. Kebetulan yang di dalam pohon itu bang penuh bang. Kita orang nggak dapat tempat, nggak dapat space. Mau yang ke pohon satu lagi kan jauh. Wah terlalu jauh bang. Bener. Badan udah capek, udah segala macem. Akhirnya si porter kebetulan udah diriin tenda di situ. Nyempil tapi. Iya, akhirnya kita ketemu karena dari jauh belum ngeliat nih, kan logistik dia bawa kayak penerangan, kita nih dia cuma headlamp gitu. Karena nggak tahu udah capek gitu kan, nggak kelihatan. Wah masa kita di sono sih, jauh banget. Iya. Ada mungkin si porter nih inisiatif buat di luar lingkaran yang biasa orang pada umumnya camp. Sampailah kita di situ, bersih bang karena pakaian pada basah, sepatu wah udah nggak jelas kan. Akhirnya masak, makan. Habis makan istirahat lah kita karena waktu udah jam 10 atau jam 11 gitu lah, udah capek. Akhirnya istirahat lah, tidur. Nah posisi tidurnya tuh bang, tenda gue kan kap 6 bang ya. Pojok sini barang nih logistik, carry lah ditumpuk segala macam. Sebagian yang basah banget ditaruh di luar aja gitu kan, dibiarin. Ini tim leader gue. Ini kawan gue juga yang drone pilot bang. Nah di sini kawan gue nomor 4 gue, baru samping nih si cewek ini ya kan. Kebiasaan gue di gunung tuh bang, karena buat summit ya kan, itu alarm pasti gue set sekitar jam 2. Itu default tuh kalau gue naik gunung itu pasti jam 2 alarm. Nggak mesti besar, yang penting ada. Dan selalu gue taruh di sini bang, di samping kuping. Ya gitu. Kadang kalau terlalu dingin gue masukin ke SB aja udah gitu kan, gue tindihin kan. Pokoknya gimana caranya gue harus bangun jam 2 baru summit. Nah singkat cerita, bunyi dong. Tapi karena badan gue terlalu capek bang, kayak gue abaikan aja gitu. Gue sadar kalau ini bunyi, cuma gue nggak mau bangun, gue nggak mau ngeliat handphone. Nah di situ mulai kejadian aneh bang, awal bang. Gue ngerasa ada yang semacam buang air, kayak buang hajat gitu di belakang tenda gue persis. Itu baunya bener-bener bau banget bang. Berak bang. Sumpah. Maksudnya bau tai gitu. Iya. Kasarnya gini, maaf teman-teman ya. Baunya tuh ibarat kata
Gue nggak tahu bener nggak, kayak di sini lu ada tai bang. Widih. Gue mau muntah, gue nggak berani berdiri. Anjir. Gue mau minum, mual banget kan baunya. Iyalah. Kayak Pasti bang. Wah parah bang. Pasti itu. Itu lebih parah dari lu masuk ruangan ada tai kucing. Bang. Iya. Wah lebih parah. Ih. Parah bau banget. Udah gitu, wah gue bingung nih. Gue harus minum ya kan. Air di kaki bang. Posisi gue kayak madep si cewek nih. Cewek kan madep sana. Gue madep sana juga. Jadi gue sampai nggak berani belok gini buat bisa berdiri ngambil air bang. Gue gesek-gesek bang pakai kaki. Gimana caranya nih air bisa naik sampai badan gitu. Gue buka sedikit. Baru ambil. Gue nggak berani nengok ke samping. Di samping itu gue denger aktivitas yang menurut gue kurang wajar bang. Apa tuh bang? Kayak ada aktivitas rame, logistik kayak orang entah bongkar tenda, entah bongkar muat. Kayak ada yang minta rokok, ada yang malu, terus ada yang kayak semacam ngelas. Dan itu berlangsung lama bang, kurang lebih setengah jam. Gue aja minum beberapa kali tuh kan, akhirnya gue bisa tuh ngambil air yang ada di kaki gue. Gue gesek-gesek kan. Pas baru sekitar gue ngerasain 10-15 menit, gue ambil inisiatif nih. Gimana caranya nih gue nggak muntah nih karena ini bau nih, itu baunya bau banget. Akhirnya mau nggak mau lah gue tega nggak tega, nih cewek kupluk sleeping bagnya bang, gue lepas rambutnya gue ambil kan. Dia sebelum, setahu gue ya, sebelum pendakian dia tuh pasti mandi kayak keramas, pakai conditioner. Rambutnya gue lilit sini bang, tembus bang baunya. Oh, jadi tutupin pakai rambut cewek itu ya? Iya, gue giniin, maksudnya itu kan ya, wangi tuh pasti wangi dong. Tuh kan, iya. Karena belum lama kan dia siang dan malamnya masih ada lah itu wangi. Gue taruh sini bang, gue kayak ya tanpa niat aneh gitu bang ya, gue niat buat nyelamatin. Ini masih tembus bang baunya, kalah bang. Iya kalau dibilang gue halu, ya, gue nyium bang. Iya nyium. Iya. Dan selama itu nggak kayak yang sekilas lewat. Iya. Itu gue masih bisa toleransi lah mungkin ya. Gue baca yang gue bisa, gue jikir gitu sampai akhirnya gue ketiduran bang. Singkat cerita itu kejadian aneh. Nah, ya gue juga mau bilang nih, dari sekian lama kejadian aktivitas itu bang, setengah jam, nggak ada satu kata pun yang gue tahu dia ngomong apa. Rame, mereka aktivitas, mereka ketawa, interaksi. Tapi nggak ada satu kata pun gue tahu dia ngomong apa. Berarti kayak ya. Kebayang gue. Kebayang. Makanya gue kenapa langsung netting, gue pikir gue halu atau gimana. Ya. Cuma gue kondisional lah, gue kondisiin. Sampai akhirnya, udah gue bismillah, baca zikir astagfirullah gitu kan. Sampai akhirnya gue ketiduran. Singkat cerita pagi lah nih, bangun kesiangan dong bang, udah jam 8, jam 9, wah gue lupa lah, udah panas pokoknya. Refleks kan namanya kita di gunung, bangun bikin kopi sama porter. Pak, mau tanya, semalam yang buang air di belakang siapa ya? Nggak sopan banget, saya bilang kan, nggak sopan banget nih di belakang. Jam berapa kamu dengar? Wah kurang tahu pak, saya ingat saya pas ngelihat handphone tuh jam 2-an lewat, jam 2 seperempat, entah setengah 3 gitu. Nggak lama dari alarm bangun, oh alarm bangun tuh punya kamu semalam. Iya pak, matiin aja ya kata dia. Nggak usah pakai ini, kita santai aja, bangun siang nggak apa-apa gitu kan. Kenapa emang semalam? Nyium bau nyengat pak. Nah si porter ini langsung nanya bang, bau kotoran, bau mayit. Mayit? Ya, bau kotoran pak. Oh, itu genderuwo dan cowok katanya. Tapi kamu udah biasa aja, dia nggak ganggu, insya Allah aman. Wah gue bang, yang tadinya bikin kopi, mau ngopi bang, sampai nggak nafsu bang minum kopi bang. Nggak nafsu bang. Kayak anjing serius nih. Gue pikir, oh ya udahlah, itu kan udah semalam ya, besok malam udahlah, jangan kejadian lagi lah gue bilang. Gue nggak ngapa-ngapain kok di sini, gue mau naik gunung, gue mau nikmati alam, mau ngonten gitu kan. Kasih tahu lagi tuh bang yang aktivitas itu, pak semalam ada pendaki nyusul pak. Hah nyusul? Nggak ada, seingat saya nggak ada. Kapan? Itu pak pas saya denger bau di belakang tenda tuh ada aktivitas kayak orang bangun tenda. Nah makanya saya nanyain karena pagi-pagi bangun nggak ada tenda nih di belakang, nggak ada apa-apa. Oh gitu kata dia. Nggak ada, saya tidur aja udah mau jam 1. Jam 1 tuh setengah 2 kata dia. Pokoknya nggak lama saya tidur saya denger alarm bunyi dan nggak ada yang datang. Merinding siang-siang bang gue bang. Langsung kayak what the fuck man, itu apa itu. Iya. Akhirnya kayak kata porter nih, itu mungkin kamu dikasih kayak kejadian memori beberapa tahun silam, karena setahu kita itu kan bekas bandara gitu bang, mungkin itu bekas logistik entah apa lah gitu. Udahlah gue coba sesuaiin karena gue nggak ada niat aneh-aneh, ya udah biasa aja. Malam ke-1 berlalu tuh sampai malam. Nah itu malam aman tuh bang.
damai lah pokoknya, kayak ngopi-ngopi segala macam. Sampailah pagi kita orang nih harusnya jalan normalnya Bang, kalau dari Cikasur ke Cisentor atau Rawambi kan ya. Jam 8 jam maksimal banget, jam 10 harus sudah jalan tuh Bang ya. Udah moving lagi. Udah lu harus udah siap jalan tuh. Iya. Lah ini gue bilang ya kesalahan juga nggak kesalahan Bang, karena gue punya tanggung jawab konten kan. Karena gue disponsorin brand kan. Gue konten lah, selesai tepat zuhur Bang, sekitar jam 12 atau setengah 1 gitu. Kan nggak mungkin kita langsung packing tenda. Akhirnya ada yang masak, ada yang rapihin logistik Bang. Selesai makan itu seingat gue udah jam setengah 2 lewat Bang, udah mau jam 2. Akhirnya udah makan, nggak ada kejadian aneh, nggak ada yang aneh-aneh. Kita udah sedia logistik juga, udah masuk, udah sedia air, siap jalan. Jalanlah kita ke Rawambik Bang. Itu tujuan awalnya Bang, Rawambik. Karena di jalan kita bawa logistik berat dan capek juga kan habis konten. Itu kayaknya nggak sampai nih Bang, karena hari udah mulai gelap, udah jam 5-an, kita belum ketemu Cisentor ini Bang, Cisentor. Akhirnya udah pada panik, wah gimana kok kita kegelapan di jalan nih. Ya nggak apa-apa lah, bismillah, ya udah kita sesampainya aja. Akhirnya jam setengah 6 atau jam 6 kurang sampailah kita di Rawambik Bang. Tim gue nih sebetulnya oke-oke aja buat ngelanjutin ke Cisentor Kak. Sabana Lonceng. Oh sorry, itu gue sampai di Cisentor Bang. Cisentor. Iya, yang kali sebelum Rawambik. Iya, jadi mau maghrib tuh gue baru sampai Cisentor Bang. Sungai kan, ada yang ngambil air, ada yang istirahat karena ada gubuk tuh kan. Iya, ada Bang, gubuk. Kan? Kita taruh logistik di situ, carrier segala macam. Nah tim gue nih diskusi lah, kita gimana nih, lanjut nggak nih ke Rawambik? Tanggung loh, nggak jauh-jauh banget, udah hampir setengah jalan. Ya gue sih oke-oke aja Bang, lanjut malam. Yang penting gue mah penerangan aman nih kita kan. Bismillah. Tiba-tiba datang nih, nyamperin kita lah, kita lagi berunding, porter. Udah tenda sini aja. Pak, lanjut aja Pak, tanggung ke Rawambik. Anak-anak pada pengen rasain suasana Rawambik Bang. Udah nggak usah, diriin tenda di sini. Dan itu porter ngomongnya tegas Bang, kayak biasanya cair Bang. Iya. Udah diriin aja ya. Bangun, akhirnya ada setengah jam lah, sekitar abis maghrib. Kita selesai tuh, tenda selesai, makanan sebagian udah selesai Bang. Karena kita masak-masak di yang apa? Depan gubuk. Ya, yang gapura gardu itu Bang, kayak pos itu Bang. Iya. Itu kan enak tuh kan, masak-masak. Di atasnya Bang apa di depannya? Di atas Bang. Oh, mandi ke atas yang gubuknya itu ya? Ya, kita naik lah. Ya. Nggak tahu teman gue nih yang cewek keceplosan atau memang gimana ya. Tiba-tiba dia berucap nih Bang, kok rame banget ya? Ya rame lah, orang kita satu tim gitu kan, 7 orang gimana kurang rame. Iya. Akhirnya dia gue nyautin gitu kayak mungkin sadar kita yang lain gak ada yang ngerasain. Iya sih katanya. Ya lah, orang kita 7 orang, masa sepi kan gitu. Dari tadi tawa-tawa. Singkat cerita kita makan tuh belum ada yang ngeh Bang. Belum ada yang ngeh kalau mungkin dia ngerasain hal aneh. Singkat cerita ada sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Nah kebetulan Bang, pas gua ke situ itu ada bekas kayak api unggun kan. Ya kita koordinasi lah sama porternya. Apa-apa yang penting kita matiin gitu kan. Udahlah kita ngopi-ngopi itu ya kan. Ngangetin badan lah Bang, karena dingin banget. Di tengah kita ngopi-ngopi tawa-tawa, nih anak berucap lagi Bang, yang cewek Bang. Tapi kali ini ngucapnya nggak kayak gerendeng sendirian, gerutu sendirian gitu Bang. Dia nanya ke porter, Pak kok rame banget ya kan? Di mana katanya? Di sana. Udah lanjut aja, ngopi aja, nikmatin aja, enjoy. Kita lagi santai nih, tawa-tawa. Karena posisi gue cerita-cerita Bang, ngobrol-ngobrol, badan gue capek kan, cari pelarian ya kan. Iya, betul. Di tengah-tengah gue ngerasa garing nih. Kita ngobrol-ngobrol, nggak ada musik Bang ya kan. Kebetulan gue ada MP3 offline Bang di handphone Bang ya kan. Dan gue, kebiasaan gue ya, kalau lagi naik gunung lagi santai gitu, gue suka setel tadarus Bang. Ada salah satu ustadz Kori lah yang favorit gue gitu ya. Dan gue ngerasa setiap gue naik gunung gue harus setel beliau. Karena tenang gitu kan Bang, kita kayak ya udah nyaman lah. Kebetulan posisinya ini posisi di sini gue, samping kiri ini si cewek, di sini porter utama gue, guide gue yang satu yang buat masak lagi kayak nyiapin apa gitu di sana, masak-masak. 2 depan teman gue, satu di sini. Ada jalan sekitar 2-3 menit ini mortal gue setel, tiba-tiba dia kayak ngomong gitu Bang, ganti dong, jangan setel ini. Tapi ngomongnya ke gue gitu Bang, nggak apa-apa udah, biar adem ya kan, biar tenang nih, biar ada yang lindungin setel gini.
jangan ini dong katanya, ganti biar aku bisa ngikutin. Gue belum notice bang, kayak nggak usah lah, gue biasa style ini, gue kayak nggak tenang gitu bang kalau di gunung lagi malam. Gue nggak style murotal, gue nggak tenang bang. Ya udahlah gue lanjutin. Akhirnya dia kedua bang request dan nadanya udah agak beda bang, kayak ganti dong, nggak bisa ngikutin nih, biar gue bisa ngikutin kan. Akhirnya oh ya udah gue cari inisiatif, gue pikir buat bersama juga kan. Di MP3 offline gue ini ada lagu dangdut bang, salah satu musisi dangdut lah yang lumayan hits lah, lagi up lah. Gue setel, tiba-tiba ada sekitar 2-3 lagu berjalan, suara gamelan ketipu kayak masuk bang. Samar, pertama samar nih bang, kayak teng 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 teng. Lama-lama makin gede. Lagu kedua ganti, itu ada lagi bang. Awal lagu belum ada, jadi tiba-tiba aja gitu bang, lagi ref, masuk ref, itu gamelan masuk. Dan kali ini makin berisik bang. Teng teng teng. Gue inget karena gue suka juga kan sama, gue tahu banyak ini lagu ini musisi. Saya ingat gue nggak ada suara gamelan, nggak ada suara ketipung. Di lagu itu. Di banyak lagu bang. Di banyak lagu. Bang. Iya. Nggak ada suara gamelan ketipung. Makin lama makin berisik. Bahkan yang gue denger ngalahin suara musik gue. Karena gue kan nyetelnya kecil gitu bang ya sekedengeran kitanya aja buat santai gitu kan. Makin lama makin ribut bang gamelannya. Akhirnya gue inisiatif. Tiba-tiba gue matiin. Hilang bang suara gamelannya bang. Gue nyalain lagi. Muncul lagi. Jadi dia nggak spontan gitu bang, munculnya bang kayak tang lama-lama ribut bang. Lama-lama ngalahin nih musik yang gue setel. Yang tadi gue tanda kutip biar aku bisa ngikutin. Si cewek ini beneran ngikutin bang, kayak ya sambil nyanyi ngikutin lagu ini. Pikir gue kan, oh dia juga tahu ini lagu karena ini musisi terkenal, musisi dangdut terkenal gitu kan. Tapi gue keganggu nih bang sama suara gamelan yang berisik banget. 2 kali, 3 kali gue matiin, berhenti bang. Keempat, gue nyalain lagi bang, muncul lagi. Gue coba kayak membiasakan, yaudah mungkin memang di rekaman yang ini ada. Iya. Gue matiin bang, gamelannya nggak berhenti bang. Akhirnya ada yang berucap bang. Gue nggak tahu ini si porter gue karena suaranya bapak-bapak dan kebetulan beliau juga bapak-bapak gitu bang, udah lumayan sepuh lah. Kalau nggak kuat ganti aja. Kalau nggak kuat ganti aja. Refleks bang, gue nggak pakai lama, gue balikin lagi ke murotal, hilang. Gamelannya? Ya gamelannya mati. Ketika pas gue balikin ke murotal si ya? Ustadz ini, hilang bang gamelannya. Itu kayak langsung yang tadinya gue merinding tuh langsung cool down. Nah singkat cerita, nih murotal si Ustadz udah selesai lah bang. Yang kebetulan dari awal gue nyetel, gue kebelet pipis nih bang. Tapi gue menghargai kan, nih gue lagi nyetel murotal, masa gue pipis dong, nggak mungkin dong. Betul. Itu suasana udah adem tuh bang, kayak gue juga udah tenang gitu kan, udah sekitar 20-30 menit. Mau buang air kecil nih pak sama porter gue. Di mana ya? Di sini aja kali. Oh jangan mas, jangan di sini. Ke arah sana aja, ke arah kali sedikit. Tapi sampean duduk ya, kencingnya jangan berdiri. Oke pak, gue bilang. Gue duduk bang, ya kayak gitulah pak sisinya ya. Gue pipis lah ke semak-semak, set. Gue sambil lihat ke atas bang, karena refleks kan terang bulan. Itu yang gue rasain dari segede kali bang. Kan posisi begini bang nih. Pas di turunan ini ada kayak bayangan hitam gede sama pohon berbentuk. Gue masih belum netting tuh bang, pikiran gue, ini bayangan doang nih, halu gue. Ini pohon nih. Lama-lama gue perhatiin, kok kayak gerak, kayak ada teksturnya gitu ya. Akhirnya gue masih coba nenangin diri bang. Ya udahlah, bismillah, ini bukan apa-apa, gue halu, gue capek. Selesai, gue pipis. Gue balik bang ke lingkaran gue nih kan, kopi-kopi lagi. Akhirnya sampailah jam 11 kita. Ya udah kata porternya, ini udah jam 11, besok kita harus lanjutin perjalanan, kita istirahat. Nah yang biasanya posisinya nih cewek di ujung, kali ini dia nolak bang. Gue nggak mau di ujung, gue harus di tengah.
Oke. Ini rame banget, gue nggak berani di sini katanya. Oh ya udah gue ngalah. Tapi masih gue bercandain bang, gue belum ke arah yang gimana. Udah sih di ujung aja. Nggak enak lu kan nggak kenal nih nanti. Kak gue nggak mau di ujung. Ya udah akhirnya gue ngalah lah. Gue bilang oke lu di sini, gue di ujung. Itu gue nggak bisa tidur bang. Yang lainnya udah gue denger kayak ngerok gitu kan, udah aktivitas tidur, udah nggak ada aktivitas sepi. Gue minum lah tuh. Gue mau duduk kan nggak bisa bang di ujungnya. Akhirnya kayak ya udah gue main handphone, edit foto gitu kan, lihat konten gue ada yang kurang gak nih. Tiba-tiba bang, temen gue yang di samping si cewek ini teriak bang. Gue nggak tahu dia sadar nggak posisinya. Woi berisik banget, sepi dong, gue mau tidur nih. Itu gue kayak kita aja gini berisik bang ya. Apalagi di gunung yang sunyi, tiba-tiba dia teriak gitu. Teriak berisik. Wah gue makin overthinking bang. Gue lihat dia merem bang tidur. Oh ya udahlah, gue bilang baca. Astagfirullah. Udah gue mau tidur, pokoknya gue mau istirahat. Sampailah kita pagi bangun, normal bang keadaan normal, tawa-tawa, canda-canda, kita juga kebutuhan konten banyak gitu kan. Shoot-lah kita, sampai akhirnya mau jalan nih. Nah si cewek nih tiba-tiba ngomong bang ke gue, malam rame banget ya, pada dari mana ya? Pada dari mana? Iya. Gokil. Nah setelah gue cek, jadi sebelum gue balik tuh gue mau pipis bang. Gue ngelihat jalan nih di belakang pos kan ada jalan tuh bang ya. Gue mau ngetes pipis gitu, ternyata ada jalur. Sampai akhirnya gue nggak jadi bang, nggak berani. Oh, gue langsung inget semalam temen gue teriak, dia sempet ngomong ramai banget ya. Oh mungkin ini nih gue bilang. Akhirnya gue nanya sama tim leader gue yang udah beberapa kali kargo, ini jalur lama bang, dan udah nggak dipakai, jalur tahun berapa gitu loh, udah lama. Ternyata gue jalan sampailah kita satu tim nih di Rombik. Istirahat bang, itu posisi logistik udah mulai berkurang, rokok udah tipis, udah pas-pasan bang. Itu berarti hari ke-4. Ya hari ke-4. Istirahatlah kita, ngambil air persiapan buat ke Sabana Lonceng bang, karena nggak ada air kan. Betul. Kita masak-masak, makan-makan. Nah posisi rokok gue tuh tinggal sebungkus baru nih bang ya kan, sebungkus baru. Ada 1 atau 2 bungkus rokok yang sama si cewek nih ya kan. Nah ketika dia lagi ngerokok, ini lagi-lagi nggak biasanya bang, karena ya biasa joinan kan dari sebelum ini, ya udah pakai aja dulu nih yang ada nih yang tanggung nih. Gue ambil, maki-maki bang. Kenapa rokok aing mulai diambil? Saya kan punya rokok katanya. Oh ya udah, gue nggak mau perpanjang lah namanya gunung. Gue pikir juga gue masih ada. Oh ya udah, gue tinggal. Tapi gue pikir nggak wajar nih bang. Biasanya comot aja berdua gitu kan. Ya udah ini kan kita buka bareng. Ini kalau dia, wah kata gue, ada apa nih? Gue nggak mau aneh-aneh, mikir aneh-aneh. Akhirnya gue tidur bang. Tidurlah, istirahat, meramin mata sekitar 10-15 menit. Selesai makan, itu udah normal lagi bang. Kayak rokok join bareng. Gue mikir, perasaan tadi gue dimaki-maki. Iya, tadi gue maki-maki ini. Wah, gue pikir udah mulai bisa ngebaca nih gue. Ini ada yang nggak beres, gue bilang. Ini ada yang nggak beres. Lanjutlah gue set. Sampailah kita di Sabana Lonceng. Ya, Sabana Lonceng. Posisi udah mau maghrib tuh bang. Dan berkabut juga kan, berkabut. Kita udah di tenda, ngopi-ngopi lagi tuh, bikin lingkaran, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Normal bang, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Ada beberapa juga yang gue pertegas di kejadian sebelumnya. Tapi tim gue ngeyakinin buat udah lu halu, lu kayak ayo udah bang, mungkin gue halu lah kan. Lagian juga lu nggak ada yang ngerasain nih, gue doang kan. Sampailah kita ke pagi hari bang, summit kita telat bang, baru bangun jam 5:45. Oh. Kita nggak dapat sunrise bang, nggak dapat sunrise karena udah terlalu capek. Ya udahlah, kita harus summit, kita harus konten dan store ini lah, video ya. Store video. Akhirnya kita summit lah, sampailah kita di atas. Nah, porter gue nih pesen bang, kayak ya mungkin ini kepercayaan orang lokal bang, kita harus hargain gitu kan. Ini tolong dibakar di sini. Oh ya udah pak, kita bakar, foto-foto lah tuh kita normal. Akhirnya sekitar itu lumayan lama bang di Puncak Rengganis bang, karena yang kita hajar pertama Puncak Rengganis biar dapat sunrise bang. Paling nggak masih ada lah merah-merahnya tuh ya kan. Udah selesai ngerokok, ngopi-ngopi, kita udah bikin konten segala macem. Turunlah kita ke camp sekitar jam 9:30 seingat gue bang, jam 9:30.
sampai makan-makan. Kita ketemu pendaki juga nih yang mungkin nyusul di belakang kita, dan mereka rata-rata hari kedua atau hari ketiga, dengan kita udah hari kelima. Hari kelima. Oh, oke, jalan pintas kayaknya. Ya. Udah sampai ketemu, Mas mau summit nih, jauh nggak? Oh enggak Bu, Om sini aja. Itu dari dia belum sampai dia udah berangkat, kita packing belum selesai Bang. Jadi kayak ya bikin konten packing gitu kan. Nah ini juga saran buat teman-teman mungkin Bang ya yang belum ke Argopuro, usahain jangan lewat dari zuhur Bang ya. Kalau mau moving dari lagi ya? kalau mau moving lagi jangan lewat dari zuhur, usahain. Mulailah kita trekking selanjutnya Bang buat menuju ke puncak Argopuro, puncak Hyang, dan camp terakhir di Taman Hidup. Akhirnya kita sampai di puncak Hyang, set. Foto-foto, wah banyak yang terharu lah di situ, segala macem lah, yang kayak yang bikin video nangis. Kita lagi foto-foto, nih yang cewek ini ceritanya terharu Bang, dia nangis. Wah kita kayak udah video dong, ada, karena cewek satu-satunya nih primadona nih di tim kita. Itu gue posisi lagi ngerokok Bang, baru bakar. Rokok belum habis, hujan deras Bang. Kabut datang, tiba-tiba. Waduh kata gue, ini ada salah apa lagi ya. Akhirnya ya kita mikir, oh normal lah, di gunung normal lah karena cuaca cepat berubah. Selesai konten-konten, akhirnya kita sedikit maksa Bang buat konten di kondisi hujan yang lumayan dari lumayan deras sampai rintik-rintik. Sampai akhirnya kita mau lanjut jalan, masih belum berani Bang karena masih hujan. Kita bikin flash sheet dadakan lah di puncak Argopuro, kan sebelah sininya agak lumayan ketutup tuh Bang ya pohonnya. Betul. Ya, kita sebisa mungkin lah jaga diri dari air. Tinggal cerita hujan udah turun, oh yaudah nih kita udah bisa lanjutin perjalanan nih. Mendung-mendung gak apa-apa, yang penting gak hujan. Jalanlah ke Arca. Nah ada yang gue inget Bang sebelum gue summit ke puncak Argopuro nih Bang, pesen si porter ini. Jadi beliau kasih gue 2 apa sih namanya yang buat dibakar, dupa itu Bang ya, dupa. Val ini kamu bakar di setiap puncak. Dan sebelum gue jalan, sebelum pisah, karena porter nggak summit Bang, lihat bawah ya kan. Ini cewek jangan sampai duduk di Arca, kamu jagain. Dan bakar ini dupa di setiap puncak. Iya Pak, iya Pak siap. Akhirnya yaudah, hati-hati kita ketemu di Cemoro 5. Nah gue tiba-tiba keinget itu Bang, karena pas di Argopuro gue juga sedikit lupa Bang, terlena Bang, terharu dong. Keindahannya ya. Iya keindahannya, perjuangannya Bang. Akhirnya pas turun gue ingat, jangan sampai duduk di Arca. Ya, dia jawab lah singkat gitu. Udahlah sampai posisi ini si cewek, gue sama tim gue 3 nih Bang nih. Sambil konten kan karena 2 videografer lagi di sini nih. Gue standby di puncak. Pas di puncak datanglah nih 3 orang. Gue konten dong. Video. Udah selesai video, tiba-tiba ada 1 orang yang nengok ke belakang. Lu ngapain duduk di Arca? Bangun, jangan di situ. Ternyata kita orang nggak ada yang tahu Bang kalau itu Arca Bang. Dan si cewek pun nggak tahu kalau ini Arca, karena gitu Bang ya bentuknya. Iya, nggak kayak Arca banget lah ya. Kayak Arca kayak banget. Batu gitu ya. Iya. Aduh, udah pada panik Bang, pada merah. Wah, kok bisa-bisanya duduk di Arca? Maaf, nggak tahu, emang nggak lihat karena kayak cuma batu gitu Bang ya. Ya udah berdiri, jangan di ini lagi. Kayak ya minta maaf lah, hargain kepercayaan setempat gitu Bang. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal kita betul. harus hargain lah. Gue ingat, oh ya gue masih ada 1 dupa nih. Ya udah bismillah lah, gue baca Al-Fatihah. Bakar lah gue. Terakhir nih gue bilang nih, gue mau foto-foto. Gue foto lah nih berdua sama nih cewek. Akhirnya pas lagi foto Bang, kan normal orang foto gitu ya. Temen gue langsung, yang gue bilang di Cisentor tuh teriak tengah malam. Tiba-tiba dia langsung kayak marah gitu Bang, marahin gue. Woi lu foto jangan deket-deket. Pisah, lu di sini dia di sini. Loh kenapa Bang? Foto doang. Udah jangan, lu dengerin gue kan. Oh ya udah, gue langsung notice Bang. Oh ya udah, demi keselamatan. Gue pisah lah foto, yang penting gue pikir gue megang atau ada inilah dokumentasi di Hyang gitu. Udah kan, udah selesai. Ya udah yuk turun yuk katanya. Turunlah kita. Nggak lama turun dari Hyang, hujan turun lagi Bang. Yang tadinya kita normal pakai jas hujan biasa lah gitu buat safety. Sampai kita pasang ponco masing-masing biar nutupin keril gitu Bang. Iya. Hujan lagi turun terus dengan trek Hyang kayak gitu Bang. Wow. Luar biasa treknya. Plus hujan lagi. Plus hujan. Waduh. Keril berat Bang. Betul. Full semua. Badan capek. Posisi turun tuh gue depan, belakang gue cewek, belakang gue videografer, 1 tim gue, belakang lagi temen gue yang teriak ini Bang. Turun lah kita tuh. Itu kan nggak jauh dari Hyang ada
kayak pecahan bang ya. Yang kesini abu-abu nih, nggak tahu kemana. Harusnya kan kita kesini. Gue bingung nih, berhenti. Tiba-tiba gue dengar suara bapak-bapak bang. Oh. Mungkin yang pas waktu kalau tadi teman-teman denger ya, yang di Cisentor denger. Kalau nggak kuat berhenti aja. Feeling gue yang itu bang, beliau lah. Itu di situ ada lagi bang. Duh, hati-hati. Suaranya tebel, kayak tegas, tapi samar kecil. Duh, hati-hati. Gue langsung. Tiba-tiba gue nenangin diri, gue refleks tanya, bang kemana nih, kanan kiri? Dengan nada yang udah nggak santai bang, kalau menurut gue tuh. Udah, gue juga ngerasa bersalah gitu kan nanya gitu, karena udah panik. Bang, kemana nih, kanan kiri? Yang bener dong. Nggak tahu gue. Yang bener dong, lu kan udah pernah kesini ya, gue bilang. Kanan kiri nih, jangan sampai salah. Kiri pak katanya. Yakin lu? Iya, gue inget, yakin. Kanan nggak tahu kemana gitu. Akhirnya gue sadar bang, oh kok gue nanya gitu banget ya kayak. Gue coba cairin suasana lah, bercanda lah ke belakang kayak bagi-bagi rokok, minum gitu kan. Padahal gue ada air, ya sengaja aja gitu bang biar suasana cair bang. Akhirnya singkat cerita, kita cair lah tuh turun dengan hujan dan trek yang kayak gitu. Tanpa sadar bang, gue tuh kayak refleks nengok ke belakang. Akhirnya pas ketiga, jadi posisi ponconya gue depan pakai ponco merah, belakang si cewek ponco biru, belakang lagi temen gue hitam, 2 orang belakang merah bang. Jadi merah nih depan gue, 2 belakang. Gue nengok ketiga, merah ada 3 bang. Seharusnya kan 2 ya? Seharusnya 2 bang. Tanpa gue bisa lihat dia siapa. Dan sepenglihatan gue di awal itu nggak pendaki normal kan, ponconya gede bang, belakang ada keril. Ini enggak bang, kayak ada aja pokoknya. Akhirnya gue nengok lagi, gue mikir kok ada 3. Harusnya merah nih cuma ada 3, ini jadi 4 sama gue nih. Di belakang harus cuma ada 2. Gue nengok lagi, ada bang bener. Sampai kayak gue sambil jalan mundur, kok 3? Harusnya ada 2 nih di belakang. Gue bilang, wah gue balik depan, gue minum, gue bakar rokok. Gue pikirin siapa ya, kok ada 3? Gue nengok lagi, 2 bang. Baru bener tuh? Baru bener 2. Oh kok gini ya, kok gini. Nggak lama, gue coba tenangin di. Ada jalan sekitar 10 langkah, temen gue yang di Cisentor teriak nih belakang. Langsung nyambut bang, tahan dong, tahan, gue depan. Gue langsung notice, nih orang ngerasain. Gue depan dong, lu di sini, gue jaga ya, gue cek jalur. Oh ya udah silakan, gue bilang, lu cek depan aja deh. Pelan-pelan, hati-hati. Langsung gitu bang pesan ke gue. Akhirnya dia duluan, sambil jaga jarak sekitar 10-20 meter, dan dia selalu merhatiin ke kita orang. Dia jalan tek-tek berhenti ngeliatin. Gue langsung connect bang, gue langsung dia ngerasain nih. Dia ngerasain apa yang tadi. So, akhirnya singkat cerita, mulai hujan semakin deras bang, licin. Akhirnya kan kita sebagai cowok dan ada cewek satu-satunya, atas bawah bantu dong bang. Sekali, 2 kali, 3 kali, pas keempatnya dia langsung teriak bang. Kayak menolak gitu, udah kayak marah. Udah nggak usah bantuin gue, lu jalan aja duluan. Belakang masih ada orang. Kok gini? Nggak biasa. Biasanya juga di atas tadi sambung-sambungan tangan, normal banget. Ini lebih ekstrim. Kok malah ngomel? Akhirnya gue turun. Nah teman gue yang duluan nih langsung manggil. Pak lu udah tungguin bawah. Akhirnya gue tunggu bawah di posisi yang sangat ekstrim, lumayan ribet lah bang. Gue bantu lagi dong, ngomel lagi bang. Wah gue pikir, waduh ini nggak beres. Ya udah kita jalan duluan, Lil. Kita jalan duluan. Nggak lama dari situ bang, abis gue jalan duluan, itu kayak mulai ada suara-suara aneh, suara musik gitu ya, kayak gamelan. Tiba-tiba bang, di cewek nanyain ke kita semua bang, tim bang, melebu tuh apa? Nanyain bang, melebu itu apa? Bang, melebu tuh apa? Wah gue langsung connect, ini pasti nggak beres nih gue bilang. Nanya lagi, temen gue, salah satu tim gue nanya, emang kenapa? Nggak melebu tuh artinya apa? Kayak orang ketakutan gitu bang. Gue langsung samperin, gue bilang, gue sambil baca bismillah apa yang gue bisa, gue usap gitu bang palanya. Jalan aja, nggak usah dengerin. Gue udah connect kalau dia nih dengar dan ngerasain. Enggak, tapi melebu itu apa? Udah nggak usah dengerin, fokus ke jalan, baca yang lu bisa. Akhirnya gue jalan di depan nih cewek, sengaja gue dempetin bang, sampai gue mikir terserah deh lu mau ngomel deh, yang penting
jangan ada kejadian aneh gitu Betul. bang. Jalan saat gue sambil baca yang gue bisa. Beberapa kali ketemu jalan yang susah, itu gue bantu tetap ngomel bang. Ngomel Jadi lah iya, gitu kayak, ya. lu gak usah ini gue. Sampailah kita ketemu di gundukan air bang yang di Batu itu bang. Oh. Sebelum Cemoro 5 beberapa iya, jam sebelum gundukan air, Cemoro 5 kan ada. Karena kita udah perbekalan tipis bang, air udah dipakai 2 hari kan. Break dulu katanya. Kita isi persediaan airnya, ada air. Kita isilah tuh air set dan minum. Tiba-tiba salah satu tim gua samperin gua. Lu kasih air apa nih, baca yang lu bisa. Kenapa bang? Ya pakai nanya kenapa kata dia. Oh iya, karena posisi badan gua udah capek, gua udah malas mikir bang. Bener. Pakai nanya kenapa lu katanya. Oh iya, ya udah bang, bismillah. Akhirnya gua baca tuh, gua ya sebisa gua bang, gua nggak tahu ampuh nggak ya. Gua sebagai muslim meyakini aja bahwa betul. gua antisipasi. Gua bilang nih minum. Pakai aqua gelas itu juga nemu. Nggak tahu di mana bang, yang penting ada air gitu bisa minum. Nih minum. Enggak usah, gua udah ada air. Lagi-lagi menolak bang. Dan menolaknya marah gitu. Nggak usah. Udah, gua udah ada air. Gua udah ngambil air kan tadi. Akhirnya dibujuk-bujuk lah sama tim gua yang lain. Udah minum aja. Yang ini buat di jalan. Tanpa ada penjerumusan buat apa gitu. Udah minum aja. Ini buat di jalan. Kita udah mau jalan. Lu minum, kita jalan. Akhirnya dia minum lah. Ya gua sih nggak tahu ya secara gua pribadi dia baca bismillah dulu atau baca dulu nggak tahu. Minumlah air yang udah gua bacain tadi bang. Nggak lama kita mulai jalan bang. Ada 3 langkah. Tiba-tiba leher gua panas. Itu rasanya gua anggap nggak normal. Hujan, gua pakai ponco. Dingin, cuaca dingin, leher gua panas. Lama-lama turun ke perut. Sampai perut gua ngerasain mual yang kayak mual banget lah gitu lah pokoknya, udah mau muntah tapi gua nggak bisa keluar gitu bang. Akhirnya gue inisiatif. Oh di belakangnya ada air sama sisa roti cemilan di jalan. Gue sedikit minum dan makan roti, selesai. Itu masih panas bang, masih mual. Jalan beberapa langkah, tiba-tiba bang di perut gue nih mualnya makin menjadi bang. Wah gue bilang gue nggak bisa nih kayak gini nih. Gue seingat gue baca ayat kursi 3 kali bang, 3 kali. Yang ketiga itu makin keras, tiba-tiba hilang. Tok. Dari yang tadinya lu mual setengah mual gitu, setengah mati, udah mau muntah nggak bisa, tiba-tiba hilang. Tok. Posisi turunan bang. Gue ngerasain kayak angin. Itu kan agak julang bang ya, agak turun, kedorong bang. 3 langkah seinget gue. Untung gue megang trackpole, langsung gue kunci. Kebetulan waktu itu gue megang 2 seinget gue. Oh enak. Jadi punya si cewek ini dia nggak mau megang trackpole, gue yang pegang. Alhamdulillahnya ada trackpole bang, gue tahan. Gue sampai refleks. Anjing apaan sih dorong-dorong? Gue nengok ke belakang, siapa yang dorong? Ternyata temen gue nggak ada yang ngeliat gue begitu bang. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue duduk di tempat langsung bang, tarik napas. Gue bakar rokok. Temen gue nanya, lu kenapa? Tangan apa-apa bang? Tadi lu bang bakar rokok ya? Bakar rokok kayak duduk diri aja. Ya udah santai aja dulu gue bilang. Gue sampai wah udahlah, gue udah nggak mikir. Gue langsung sambil bakar rokok. Anjing itu apaan yang dorong gue ya? Kok bisa? Kayak kena angin, sebadai-badainya kita di puncak nggak mungkin sampai jatuh dong bang. Iya betul. Paling badan goyang dikit lah, goyang dikit wajar lah. Ini gue sampai kedorong bang. Gue pikir sambil gue bakar rokok, alhamdulillahnya nih gue ada trekking pole bang. Kalau enggak gue ada di sono nih gue pikir. Udah gue lanjutin jalan. Itu saking kita diganggu segala macam bang. Gue sampai sepasrah itu bang karena udah di luar nalar banget bang. Gue bilang ya Allah bismillah. Gue gak ada niat aneh-aneh nih. Gue niat mau pendakian, mau buat konten, nikmatin alam lah gitu bang ya. Gue gak ada niat aneh-aneh. Kasih gue dan tim selamat gitu dah. Sampai gue itu mungkin pertama kalinya gue lakuin, gue minta izin ke makhluk halus secara mohon gitu bang ya. Dalam hati gue sambil jalan, gue sambil baca-baca. Gue bilang, tolong dong, gue nggak ngapa-ngapain. Gue di sini nggak ngerusak alam, gue nggak ganggu, gue juga nggak mancing mereka gitu bang ya. Gue mau selamat, gue capek, gue mau istirahat, gue bilang sambil gue jalan. Itu gue mungkin gue bilang pertama kalinya bang ya, sampai memelas kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, turun-turun, udah mulai aman tuh bang, udah mulai tenang. Sampai si cewek nih, yang tadinya gue udah
males lah udah gua sambung tangan gitu. Iya. Ngomel mulu secara gua sadar nih di luar nalar. Iya. Ya gue juga secara manusia males bang. Betul. Kayak udah lu turun sendiri deh, di belakang lu ada orang tuh 2 orang, gue pikir gitu. Kayaknya hawanya udah mulai tenang nih, udah yang tadinya hawanya riksuh gitu bang, kayak nggak jelas. Ini udah adem, tapi gerimis tetap bang ya, masih hujan. Gue coba nih, kayaknya hawanya udah enak nih. Temen gue juga udah ini, Ru, aman bal, aman, lu mau ngerokok? Yaudah kita ngerokok dulu. Singkat cerita nih cewek datang, karena gue kasih jarak bang. Karena malas juga bang, tiap dibantu, ngoceh, ya udah kita isi jarak. Akhirnya dia sampai. Gue coba nih, bismillah, kalau ini gue coba, mau berarti udah aman nih, gue bilang. Tangan, nyambet bang. Pelan-pelan ya, jangan ditarik. Normal bang. Normal lagi bang. Nggak nolak gitu ya? Nggak nolak, nggak apa. Jangan kan ngomel, nolak aja nggak. Kayak, sini pelan-pelan, kesini sih. Injek ini. Normal bang. Kembali ke setelan pabrik lah ibaratnya. Setelan pabrik, riset ya. Kembali ke orang yang pada umumnya. Oke, gue langsung connect. Ini udah normal gue bang. Sampailah jalan tak. Seingat gue sebelum Cemoro Limo itu kita udah mau maghrib bang. Karena ya telat itu ya. Iya. Telat turun, udah mau maghrib. Break nih temen gue, carain break, kita break. Bang, jangan di sini bang, hawa gue nggak enak. Itu udah mulai. Gue sih sebetulnya bukan hawanya yang gue rasain bang ya, karena males aja. Hujan, gerimis, berhenti, nggak ada pohon, nggak ada apa. Bener. Bang cari pohon lah bang, jangan di tengah-tengah. Kan ada tuh yang kayak sabana, bukan sabana siapa, ilalang. Ilalang kecil ya gitu ya. Temen gue nyaranin di situ. Bang dari sini bang, enak banget hawanya nih. Alasan gue gitu kan, karena oh yaudah Val, kita jalan aja. Nah gitu dong, cari pohon, gue pengen senderan. Sampailah kita yang sebelum Cemoro Limo tuh mulai masuk hutan bang. Kan ada sungai ya, seinget gue ya. Sungai kecil. Ya, sungai kecil. Ah, kalau mau istirahat di sini bang enak, bisa bikin kopi ya kan, buka ini. Oh iya benar juga loh, ya udah. Dalam hati gue nggak ada hawa apa-apa, gue pengen senderan di pohon. Akhirnya kita udahlah senderan, udah bodo amat, masih pakai jas hujan gitu, senderan kita ngerokok. Akhirnya temen gue kasih komando lagi. Udah yuk, udah mulai gelap nih. Bahaya di hutan lumutnya gitu. Dari kejauhan gue lihat lampu emergensi bang. Bang, lihat deh, ono. Ada lampu emergensi, cepetan deh. Gue ngerinya ada pendaki yang kenapa-napa gitu. Posisi dia juga, karena udah capek bang, nggak ngah juga bang kalau itu Cemoro Limo. Wah iya tuh, siapa mau duluan nih? Ya bareng-bareng aja bang, cepetin jalannya. Takutnya dia kenapa-napa gitu kan, karena pakai lampu merah emergensi. Merah gitu, kelip-kelip ya. Kita samperin, ternyata bang,